Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, hai, apa kabar semuanya, bunda-bunda? Salam kenal, yang belum kenal jangan bosan-bosannya buat lihat aku beberes yang gak pernah beres-beres, rumahnya yang selalu acak-acakan, ya kan? Bunda-bunda semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dirahmati oleh Allah, terus diberkahi selalu oleh Allah ya bunda-bunda. Apapun teman-teman semuanya, temenin aku buat bebenah ya bun, sambil cerita-cerita tentang kehidupanku ya, sedikit curhat sih, hehe. Nah, sebenarnya hari ini tuh aku nggak bisa tidur dari semalam. Nah, bikin videonya itu dari jam 3 pagi bun, aku belum tidur sama sekali dari malam. Nah, abis sholat nggak lama aku ngaji sebentar ya bun, nggak lama aku bebenah lah karena nggak ada kerjaan. Akhirnya aku bebenah sambil bikin video gitu kan ya, mudah-mudahan buat bunda-bunda semangat gitu ya bun, semangat buat bebenah ya kan. Aku aja semangat dari bunda-bunda yang selalu bikin video. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda juga bisa terinspirasi ya kan bun, meskipun aku belum bisa menginspirasi, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Meskipun ya nggak beres-beres, nggak rapi-rapi rumahnya, ya harap dimaklum aja ya bun. Oke, di sini aku tuh sambil nyuci piring. Abis selesai nyuci piring aku lap-lap, aku siram-siram bekasnya. Di situ banyak sabun-sabunnya dan kotor ya bun. Nah, kenapa sih di situ ada saringan yang warna hijau tuh bun? Nah, di situ tuh itu buat nyaring bekas makanannya ya bun. Aku kumpulin dulu di situ, terus baru deh aku cuci piringnya gitu bun, biar enak buang sampahnya gitu kan. Kalau misalkan yang ada tuh yang kecil-kecil tuh kan ya saringannya di situ kan, aku tuh nggak suka karena kecil kan tempatnya. Oke, terus aku siram-siram, pokoknya aku dibersihin aja semuanya, dibersihin semuanya. Udah selesai aku jemur baju. Nah, di sini aku belum nyetrika ya bun. Pokoknya kalau baju belum keluar semua, aku tuh belum mau nyetrika karena sedikit gitu kan bun. Nah, emang aku tuh kayak udah biasa aja gitu kan, udah tuman gitu kan, udah tuman kalau misalkan nyetrika sedikit tuh kayak nggak ada tantangan gitu, makanya aku kumpulin gitu kan. Bukan tantangan sih sebenarnya, emang males kan. Ya begitulah bun. Nah, di sini aku kasih tahu lagi ya bun, ini tuh di sini sebenarnya mau dibikin tangga karena memang belum ada tangga. Terus aku inilah jadi tempat jemuran dulu. Nah, ini aku mau buka warung ceritanya bun, mau buka warung. Terus suamiku belum pada bangun ya, habis sholat tuh pada tidur lagi gitu bun. Ya memang udah terbiasa gitu kan, udah tuman gitu. Nah, di sini aku buka warung kecil-kecilan. Nah, ini hasil kerja keringat aku dan suami, bener-bener merintis dari awal ya bun. Dan udah ada 8 tahunan nih bun, warungku udah ada 8 tahun. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dikit demi sedikit. Nah, ini suamiku mau ngeluarin motor karena aku biar leluasa buat buka warungnya ya kan. Ini suamiku bun. Nah, dia tuh sebenarnya malu kalau masuk video tuh, nggak mau masuk video ceritanya.
Akhirnya dia tahu sebenarnya aku bikin video. Ya udahlah, daripada nggak ada aktivitas sama sekali kan, akhirnya diizinin dah tuh. Nah ini kaleng kerupuk, nah udah selesai. Terus akhirnya yang di dalam aku keluarin bun ceritanya. Ya ini udah pukul 7 pagi. Terus di sini aku ngerapihin, memang nggak rapi sih, belum seestetik orang-orang, belum serapih orang-orang, karena memang belajar itu sampai kapanpun memang harus belajar buat bisa rapi ya kan. Nah terus aku lap-lap ya kan, yang di bawah-bawahnya itu dilap-lap, digeser-geser biar semuanya pada turun gitu kan. Nah di sini aku tuh abis sholat tuh nggak bisa tidur lagi bun. Terus aku rapi-rapi bikin video gitu kan, masukin selang. Nah itu selangnya kenapa ada dua, yang satu buat cuci motor, yang satu buat kepentingan aku dalam rumah, buat kayak masukin ke air mesin cuci, dan terus buat nyiram di belakang kan. Rencananya mau bikin bikin tanaman, ada tanaman gitu kan di belakang. Belum sih, itu baru rencana aja ceritanya. Nah terus aku sapu pokoknya, disapu kolongnya juga, nggak lupa disapu-sapuin, pokoknya kayak gitulah bun. Terus di sini nyuci sendalnya Lutfi, ada satu yang kemarin udah selesai aku cuciin, udah bersih semua. Di sini aku mau nyuci lantainya dulu ya bun. Lantainya kita gosok-gosok. Ini mau nyuci baju suamiku, kebetulan semuanya pada minyak. Jadi kalau misalkan di mesin cuci itu bakalan mesin cucinya berminyak, jadi baju aku, baju Lutfi itu kena minyak semua, jadi pada merah gitu kan. Baju putih, baju kuning pun jadi merah karena ada minyak gitu kan. Nah satu-satunya itu ya dipisah, nyucinya pakai tangan gitu kan. Kenapa sih ada minyaknya bajunya? Nah suamiku tuh tukang pijit bun sebenarnya. Nah alhasil aku tuh dipisahin nyucinya gitu karena banyak minyaknya kan. Gitu. Nah terus ini semua pakaian bajunya suami yang buat mijit ya bun. Nah dipisahin gitu, disikat-sikat biar bersih gitu. Terus nanti abis selesai tuh langsung aku jemurin gitu kan. Udah selesai aku sikat-sikatin, terus dibilas lah bun gitu. Abis itu dibilas. Nah singkat cerita itu aku tuh manggilin Lutfi tapi nggak bangun lah, biarlah. Yang penting udah sholat, kewajiban dia udah selesai terpenuhi, apa maunya aku. Suami udah sholat, anak udah sholat, alhamdulillah. Yang penting biarin mereka pada tidur juga lah. Nah terus aku jemurin. Nah di belakang itu tuh bun rencananya mau dibikin tanaman gitu kan, sama aku sama suami. Ini kenapa masih banyak airnya, karena memang nggak dikeringin bun, sengaja sama aku biarin aja, nanti juga kering, biasanya juga begitu. Nah ini ceritanya aku mau bersihin kamar mandi. Kebetulan kamar mandiku tuh ada dua bun, jadi memang butuh waktu yang lama buat ngebersihin dua kamar mandi gitu bun. Semuanya dicuci dulu, yang ini kan batoknya gayung batok lagi bercanda. Nah terus ember-embernya yang buat mandi. Di sini kamar mandiku sendiri ya bun. Kenapa sih ada kamar mandi dua? Karena waktu itu tuh aku sama ibu mertua sama kakak ipar itu tuh bareng-bareng. Nah karena kami itu udah dikasih jatah masing-masing, rumah masing-masing. Nah terus rumah satu tuh dibelah dua. Nah kebetulan yang bontot itu di depan, ada jatahnya gitu dari ibu mertua. Nah terus ini kamar mandinya dua itu karena dulu itu aku sama kakak iparku kamar mandinya beda gitu kan. Nah ini kamar mandiku dulunya.
aku sama suami dan anakku di sini mandinya gitu kan. Nah yang di sebelah itu punya kakak iparku, karena udah dibelah, udah dipecah, jadinya buat kami lah gitu kan. Jadi milik aku sama suami dan kakak iparku bikin kamar mandi yang baru gitu Bun, seperti itu dulu. Nah itu kan keramiknya beda-beda ya Bun, maaf ya, memang nggak ada yang setara dan sebadan gitu kan. Namanya keramik gitu kan, memang dari depan juga memang nggak ada yang sama, nggak ada yang rata gitu kan. Ya alhamdulillah segini juga boleh nuturin ya Bun ya, boleh nuturin, boleh ngumpulin uangnya dikit demi sedikit sama suami. Alhasil ini menjadilah kamar mandi. Nah dulu tuh itu sebenarnya belum ini Bun, belum ada keramiknya, dindingnya itu belum dikeramik. Nah ada singkat cerita, Lutfi tuh ngelihat teman-temannya itu kamar mandinya bagus gitu kan, dindingnya tuh dikeramikin. Akhirnya Lutfi itu cerita kan sama abinya, "Bi, kapan ya aku punya kamar mandi seperti orang-orang?" gitu kan. Kata abinya, "Ya sabar, nanti nunggu punya uang, nanti kita bikin dindingnya yang bagus," gitu kata abinya. Terus kata Lutfi gini, "Bi, gimana kalau misalkan buka celengan Lutfi aja, nah nanti sisanya abi yang beli kayak semen, kayak pasir gitu kan." Terus kata abinya bilang sama aku, "Ih kok nih anak ada berpikiran seperti itu," gitu kan. Ya udah, akhirnya ditanya, memang Lutfi ada uang berapa gitu kan. Memang itu kemauan Lutfi ceritanya Bun. Akhirnya dibongkar lah tuh celengan Lutfi. Ternyata celengan Lutfi aja itu ada 800.000 lah Bun. Nah nggak tahu itu harga keramiknya tuh per meternya berapa, aku lupa. Nah akhirnya kurang berapa gitu kan. Kata abinya, ya udah nggak apa-apa, nanti abi tambahin gitu kan. Akhirnya ditambahin lah Bun, ditambahin sama abinya. Nah ini kamar mandi Lutfi Bun, dulu dipakai sama kakak ipar. Nah balik cerita lagi, akhirnya kebelilah tuh, baru kebeli namanya keramik. Kita simpan dulu keramiknya, udah gitu ada sedikit uang, alhamdulillah bisa kebeli pasir ya kan. Udah kebeli pasir, kita taruh lagi, pasirnya. Nggak lama alhamdulillah ada rezeki lagi, kita kumpulin. Terus kebelilah tuh semen satu sak gitu kalau nggak salah. Nah kepasang lah tuh kamar mandi Lutfi dulu nih, yang ini nih yang aku bersihin, ini kamar mandi Lutfi. Nah dipasang lah tuh kamar mandi Lutfi karena memang baru ada satu sak semen. Nah kebetulan ya udah akhirnya dipasang keramiknya, dinding keramiknya punya Lutfi. Nah nggak lama lagi alhamdulillah kekumpul lagi tuh rezekinya buat beli satu sak semen lagi, barulah tuh kepasang dua-duanya kamar mandi aku ya kan. Alhamdulillah, jadi sekarang bisa punya kamar mandi seperti ini Bun. Alhamdulillahirabbil alamin, rezeki memang benar-benar dilancarkan buat kami. Selesai sudah, terima kasih. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sama